Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Ya seperti biasa ya sebelumnya terima kasih nih buat yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan ya buat yang nonton mudah-mudahan sehat terus dan lancar-lancar aja terus karirnya ya. Oke, jadi emang kayaknya ada 2 minggu nih saya belum bikin konten video ya, gara-gara saya tuh lagi pindah ke perusahaan baru gitu kan, dan jadinya saya mau apa ya, pindah juga tuh tempat tinggalnya gitu. Jadi kemarin masih sibuk urus pindahan sama karena di perusahaan baru ini lagi building system from the scratch gitu kan, jadi saya banyak banget urusan desain sama ya nyiapin untuk backend servicesnya gitu. Jadi emang lagi padet gitu kerjaannya. Nah, makanya support terus lah Backend Magang ya, biar Backend Magang tuh semakin semangat buat meluangkan waktunya nih buat bikin-bikin ya konten-konten yang mungkin bisa membantu belajar untuk rekan-rekan sekalian. Jadi untuk kali ini untuk konten-konten iseng kayak machine learning, AI itu belum saya lanjutin ya karena ya itu tadi ya masih mepet buat waktunya. Jadi ini kita kembali untuk ke tujuan awal ya. Tujuan awal itu kan membantu untuk rekan-rekan nih yang lagi naik nih dari middle to senior gitu. Jadi untuk mempersiapkan terutama kayak sistem desain interview gitu. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang Kafka gitu ya. Jadi kalau suatu teknologi itu jangan sampai teman-teman tuh cuma bisa makainya aja gitu, tapi nggak ngerti seluk-beluknya gitu. Nah itu kadang di user interview itu bakal ditanyain gitu. Ya dan tentunya dengan kita mempelajari Kafka ini ya juga tahu nih kapan harus pakai Kafka gitu kan. Oke, kita lanjutin. Nah apa sih Kafka itu kan? Ya Kafka itu ya simpelnya dia itu sebuah platform aja lah ya, platform penyimpanan event lah atau suatu peristiwa itu yang secara terdistribusi ya, atau bisa kita sebut tuh distributed gitu biasanya gitu kan. Dan dia ini juga platform apa ya bilang itu streaming data gitu. Nah, awalnya sih Kafka itu sebenarnya cuma dikembangkan sebagai proyek internalnya si LinkedIn nih kalau kalian belum tahu nih faktanya tuh gitu. Dia tuh cuma dikembangin untuk proyek internalnya si LinkedIn aja gitu loh. Nah, baru sekarang tuh didukung eh ya beberapa alur data besar di dunia lah kayak perusahaan-perusahaan kayak Netflix, Uber gitu kan. Nah, kalau apa sih Kafka itu kalau saya analogikan Kafka itu sebenarnya cuma kayak pengatur lalu lintas data lah yang intinya tuh dia bakal ngebantu ngirim sama nerima data tuh secara efisien gitu di antara berbagai sistem. Berbagai sistem ini gimana maksudnya Bang? Ya kayak gini, ini kan ada yang jadi produser, ada yang jadi konsumer gitu. Karena kalau kita eh, kembali ya ke konteksnya sebuah microservices, kan setiap service ini dia suatu sistem tersendiri gitu loh. Nah, untuk berhubungan antar service-service ini, kalau misalnya kalian pernah nonton video saya yang sebelum-sebelumnya itu kan ada API driven, ada event driven itu kan. Nah, kalau API driven atau API driven itu kan sistem ini atau backend sistem ini dia saling berkomunikasi itu dengan API gitu, dengan API gitu. Nah, ya itu yang disebut dengan API driven gitu ya. Dan dalam orchestration pattern. Nah, kalau dalam choreography pattern itu kita sebut sebagai event driven, dia itu berkomunikasinya ya lewat broker ini ketika ada suatu event terjadi gitu. Jadi nanti ada service yang bakal memproduce. Jadi ya kalau dia memproduce berarti dia lagi jadi produser, kalau dia lagi konsum ya dia berarti jadi konsumer gitu. Jadi emang ada case-nya suatu service tuh dia ya sebagai produser dan sebagai konsumer juga gitu. Nggak harus satu service itu produser aja, service yang lain konsumer aja, nggak harus gitu gitu. Bisa aja dia dua-duanya gitu. Cuma intinya gini, tetap ada yang jadi produser dan ada yang jadi konsumer dalam suatu event tertentu gitu. Kayak mana alurnya ya berarti dari sini produser itu bakal nge-publish data ke brokernya. Nah, broker sini apa ya? Ini Kafka-nya di sini. Gitu. Jadi dia ngatur aja di sini guys, di tengah-tengah ini. Nah, setelah si produser itu nge-publish data, nah karena tadi kita sebut sebagai choreography pattern dalam event driven itu, berarti service-service yang lain itu udah dikasih tahu dari awal ketika ada suatu event terjadi, dia akan melakukan sesuatu. Nah, berarti ketika ini dia publish data ke broker, si consumer ini akan subscribe, akan langsung ambil datanya gitu. Jadi produser itu juga sebagai publisher dan kalau consumer itu sebagai subscriber dari si pesannya itu tadi gitu. Dia seperti itulah ya. Nah, bagian-bagian dari Kafka itu apa aja sih Bang? Ya kita lanjut. Yang pertama itu adalah message atau pesannya gitu ya. Jadi
Pesannya unit paling dasar lah dalam Kafka itu kan. Jadi ibaratnya tuh, pesan tuh seperti suatu catatan lah atau baris dalam sebuah tabel data gitu loh. Yang dia tuh terdiri dari beberapa bagian, ada header, ada key, ada value. Nah, jadi misalnya kita ngebaca suatu pesan, itu nanti kita bisa lihat headernya, bisa lihat key-nya itu kan. Nah, kalau pesan yang mana ada di value-nya ini. Intinya gitu lah, untuk pesannya harusnya nggak terlalu ribet lah. Mudah dipahami lah ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu topik sama partition gitu. Nah, intinya pesannya itu tadi dalam Kafka itu dikirim ke dalam sebuah topik gitu loh. Nah, jadi apa ya? Topik itu bisa kita ibaratkan kayak folder lah di komputer kita gitu. Jadi di dalam topik ini nanti bakal ada data-data yang serupa yang disimpan seperti itu. Nah, kalau di Kafka, topik itu juga dipecah jadi berbagai partisi gitu, yang itu bakal memungkinkan Kafka buat mengelola data dalam jumlah besar lah dengan lebih efisien gitu. Jadi ini setiap topik ini, nah itu dipecah-pecah nih untuk anunya. Jadi buat partisi seperti ini gitu. Nah, topik itu kayak mana sih, Bang? Ya misalnya tadi kan ada produser ya kayak yang ini tadi ya. Ini ada produser, ada consumer. Nah, si produser itu yang akan ngirim message-nya itu ke topik mana gitu, dan si consumer tuh akan mengkonsumsinya itu dari topik yang mana juga seperti itu. Misalnya kita ada service order gitu kan, terus ada service payment. Nah, si order ini mau ngasih tahu ke service payment kalau ada nih order yang udah perlu disiapin paymentnya. Taruhlah misalnya di Kafka-nya di topiknya itu kita bikin namanya topik buat payment misalnya gitu ya. Nah, nanti si order tuh akan ngirimin message ke topik buat payment, dan itu isinya data-data yang diperluin sama si service payment tadi. Nah, service payment ketika dia tahu topik itu ada pesan baru gitu kan, nah dia akan konsum langsung dan dia ambil data-datanya seperti itu. Jadi pesan itu dikirim dalam sebuah topik gitu ya, dikirim ke topik gitu. Nah, selanjutnya itu adalah keuntungannya ya. Jadi Kafka itu secara keuntungan tuh dia dapat menangani banyak produser lah gitu kan, dan konsumen juga tuh dalam satu waktu yang sama gitu. Jadi kita bisa aja service ini banyak yang menjadi produser gitu kan. Jadi ada beberapa case yang dia akan produce data ke Kafka. Nah, nanti service mana yang akan menjadi konsumernya itu dia bisa handle secara bersamaan. Kafka itu juga nyimpen data itu di disk ya untuk jangka waktu tertentu. Jadi bisa kita skalakan lah sesuai kebutuhan gitu. Jadi dia sangat mudah untuk kita lakukan scale out ataupun scale up. Oke, untuk selanjutnya itu adalah Kafka Producer. Nah, jadi kalau tadi udah agak sedikit dijelasin ya, intinya produser itu komponen dalam Kafka yang dia tuh tugasnya buat ngebikin suatu pesan baru gitu. Nah, nanti pesannya itu dikirim ke sebuah topik gitu. Baru nanti si produser tuh juga dia bakal ngatur nih pembagian pesannya ke partisi itu. Jadi beban datanya tuh tersebar merata lah gitu ya. Yang dari produser ke partitioner dulu, baru nanti ke brokernya seperti ini. Ya, brokernya apa ya, Kafka tadi gitu kan. Nah, setelah produser, Kafka itu ada tadi ya, ada consumer. Intinya consumer ini yang bakal ngebaca message dari si broker. Dari mana pesannya yang ada di topik tadi, yang udah diproduce, udah dipublish sama si produser gitu. Jadi intinya si konsumen ini dalam si Kafka ini dia bekerja sama juga bisa ya dalam suatu grup ya. Jadi bisa jadi nanti yang namanya consumer group seperti itu. Nah, dengan cara ini tuh ya beberapa consumer tuh dapat ngambil ya bagian data lah yang sama itu tanpa harus tumpang tindih gitu. Wah, ini belum saya warnain ya. Pokoknya ceritanya yang ini dia ngambil dari partisi yang ini gitu kan. Yang ini dari yang ini, yang ini dari yang ini. Ini saya lupa warnain nih. Ya kira-kira gitu lah ya guys. Nah, selanjutnya baru yang kita harus kenal lagi itu adalah namanya itu Kafka cluster atau cluster Kafka. Nah, cluster Kafka ini apa sih? Cluster Kafka itu intinya tuh terdiri dari beberapa broker lah gitulah. Jadi setiap partisi dalam topik itu bakal direplikasi nih ke beberapa broker gitu. Direplikasi ya, ingat. Bukan diduplikasi, karena duplikasi sama replikasi beda ya. Jadi ini kasusnya kayak mana Bang? Kasusnya itu misalnya kita buat instan tuh di Kubernetes, intinya di
di cloud server kita gitu, kita buat instan lagi gitu. Jadi nanti ketika satu instan itu down, ya instan yang lain tuh yang isinya replikanya itu dia bakal bisa nge-backup seperti itu. Jadi ini kalau beberapa broker ini bisa kita sebut sebagai Kafka cluster. Ya seperti itulah ya. Bentar, kayak ya pokoknya gitu ya untuk Kafka cluster itu lah ya, harusnya jelas ya. Pokoknya sih replikasi itu tadi itu tuh buat ngejaga ketersediaan ya sama keandalan datanya lah. Jadi availability lah yang jelas gitu kan. Jadi setiap yang ini tadi nih si partisi ini yang kita replikasi ke broker yang lain, misalnya ini broker utamanya yang masternya ini replicate-nya gitu kan. Ya ini berarti bakal memastikan nih bahwa data itu tetap ada gitu dan nggak hilang ketika ada kegagalan. Misalnya di satu instan ini dia down ya, instan yang lain dia masih ada gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi intinya ketika kita bicara tentang cluster Kafka ini ya dalam konteksnya microservices dan tadi ya misalnya kita jalanin dia dalam Kubernetes gitu kan ya, kita memang bicara tentang ngejalanin beberapa node Kafka di Kubernetes-nya gitu. Dan ya setiap node ini berperan ya sebagai broker masing-masing gitu ya dalam si Kafka cluster ini tadi gitu. Oke, kira-kira begitu sih tentang Kafka cluster gitu kan. Baru kita lanjut ke ya ini, kapan sih kita pakai Kafka tuh use case-nya gitu kan. Jadi yang pertama itu kita bisa pakai Kafka tuh misalnya kita perlu untuk analisis log. Jadi misalnya kita nih pakai suatu aplikasi gitu ya. Kita buat suatu aplikasi gitu misalnya mobile atau web gitu kan. Nah, dimana nanti untuk dari prosesnya itu kita butuh banyak log gitu atau ya ada catatan aktivitas lah yang kita buat di backgroundnya gitu kan. Ya misalnya kalau kita ngeklik apa, kalau kita ngirim data apa, misalnya ada service apa dia ngapain, nah itu kita bakal catat lognya itu. Nah peran Kafka itu ngebantu nih buat ngumpulin log ini tadi. Jadi misalnya ada suatu proses terjadi, kita jadikan itu suatu event, nanti dia bakal produce datanya ke suatu topik gitu. Nanti ada nih service yang buat nerima topik itu dan dia akan simpan lognya. Nah seperti itu bisa gitu loh. Nah kalau yang kedua itu adalah streaming data itu kan, data streaming. Intinya sih streaming data itu berarti data tuh harus terus ngalir gitu loh tanpa stop sama sekali gitu ya. Contohnya misal kayak data dari sensor cuaca gitu, terus transaksi perbankan, terus atau aktivitas user-user medsos, nah kayak gitu. Nah di situ peran Kafka itu memungkinkan data itu diproses secara langsung gitu loh saat data tersebut tuh masuk gitu tanpa perlu tunggu-tungguan lagi. Jadi misalnya kita misalnya kita bayar online gitu ya. Nah, Kafka ini bakal ngirim informasi gitu pembayaran ke sistem perbankan itu secara real time untuk segera diproses seperti itu. Nah, kalau yang selanjutnya itu adalah change data capture, capture. Kadang-kadang lidah Indonesia ini susah ya, change data capture gitu kan. Intinya itu dia bakal nangkep perubahan data gitu. Jadi change data capture tadi adalah proses si Kafka itu ya merekam setiap perubahan yang terjadi pada data itu. Misalnya kalau kita memperbarui misalnya alamat di akun kita itu. Nah, perubahan ini dicatat. Nah, Kafka itu bisa nangkep perubahan itu ya dengan ya produser dan konsumer tadi jalannya itu kan. Jadi kita buat eventnya ketika ada berubah jadi eventnya taruh ke topik, event itu dikirim jadi message ke topiknya nanti message-nya dikonsum seperti itu. Jadi kita bakal nangkep nih setiap ada change data capture seperti itu ya. Bukan salah ya harusnya. Capture itu proses nangkepnya itu ya. Jadi kayak kita bakal intinya itu dengan Kafka ini kita bisa capture gitu kan ketika ada change data gitu maksudnya ya. Kadang belibet banget saya ngomong. Gitulah ya pokoknya ya. Nah, yang terakhir itu ya buat pemantauan kayak sistemnya monitoring ataupun alerting gitu kan. Jadi intinya sih pemantauan sistem ini kan proses kita mengawasi kinerja berbagai bagian dari suatu sistem kita nih atau aplikasi kita nih buat memastikan semua itu ya berjalan lancar-lancar aja dengan baik seperti itu. Nah, si peran Kafka ini berarti dia bisa nih ngumpulin data pemantauan dari berbagai resource-nya tadi gitu loh dan kita bisa kirim lagi ke pusat kendalinya tuh buat nanti dianalisa seperti itu. Jadi intinya sih Kafka itu penting buat ngelola data yang besar-besar kayak gitu ya. Jadi emang dia akan mengelola itu secara efisien dan cocok lah untuk aliran data yang besar dan kompleks itu kan. Jadi kalau kita bayangin data tuh sebagai
apa ya, ya ribuan atau bahkan jutaan pesan gitu yang perlu dikirim ke berbagai, servis-servis yang lain, pokoknya berbagai tempat lah gitu kan secara bersamaan. Nah, Kafka ini ya alat yang memastikan lah kalau semua pesan ini bisa sampai dengan benar, tepat waktu, dan nggak ada data yang hilang, jadi seperti itu. Nah, kalau kayak gini nanti jadi pertanyaan, berarti kayak mana nih Bang bedanya sama RabbitMQ gimana? Kapan kita pakai RabbitMQ atau kita pakai broker yang lain? Nah, ini udah pernah saya bahas di video saya yang ini ya, bisa dicari nih. Nanti ditonton aja. Gitu. Jadi kalau milih website broker kayak gimana? Ya ini ada pertimbangannya, bisa nonton video saya yang ini. Ya seperti itu. Oke, jadi kira-kira segitu aja sih dari saya ya. Apa ya, pokoknya ya terus support Backend Magang dengan subscribe, like, dan share ya, terutama share ya. Karena siapa tahu ada nih rekan-rekan kita gitu kan yang mungkin lagi belajar sesuatu, bisa tertolong nih, bisa terbantu dengan konten-konten yang saya buat. Jadi gitu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Salam Backend Magang.